Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas PBOC dengan saya yaitu Muhammad Iqbal Faturosi dengan NIM 192410103021 dan rekan saya yaitu Khairul Umam dengan NIM 192410103014. di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek atau tugas akhir dari kelas PBO atau mata kuliah PBO. Di sini kami membuat program bernama SIOPAH, yaitu program sistem penggajian upah karyawan. Baik, langsung saja saya akan melakukan simulasi programnya. Itu yang pertama, di program SIOPAH ini kami memiliki 3 pengguna, yaitu manajer yang berfungsi untuk mengatur divisi, mengelola divisi, dan mengelola upah karyawan. Yaitu yang kedua ada admin yang bertugas untuk mengelola karyawan seperti data karyawan, menghapus, melihat, mengupdate, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu karyawan sendiri. Di sini karyawan hanya bisa melihat datanya sendiri, melakukan absen, mengganti password, mengambil uang, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan langsung mensimulasikan satu persatu, yaitu untuk memilih manajer. Kita klik satu, lalu kita dihadapkan untuk memasukkan username kita. Username ini terhubung langsung dengan database, yaitu yang pertama ada data manager. Di sini saya memiliki atau memasukkan data manajernya yaitu 1, Iqbal dan Umam dengan password yang sama yaitu 123. Baik, selanjutnya akan saya masukkan username-nya yaitu Iqbal dengan passwordnya yaitu 123. Di sini passwordnya tidak terlihat karena kami menggunakan getpass ya, getpass untuk menyembunyikan inputan dari password tersebut. Nah, ketika berhasil atau sesuai dengan database-nya, maka akan mendapatkan informasi atau login berhasil. Selamat datang username tersebut pada fitur admin. Maaf, ini maksudnya fitur manager. Lalu di sini kita memiliki beberapa fitur yaitu tambah divisi, update data, hapus divisi, update gaji, dan kembali. Apabila kita memiliki tambah divisi, maka akan masukkan jabatan baru, yaitu seperti semisal manajer dengan nominal ini yaitu gaji pokok misal 10 juta, dengan nominal kedua ini yaitu tunjangan, misal kita 1 juta. Maka di sini data berhasil ditambahkan dan pada data divisi bisa dilihat sendiri yang sudah kita masukkan, yaitu di sini ada jabatan, manajer, gaji pokok, dan sebagainya. Lalu untuk update data, misal di sini kita jabatannya tidak bisa diupdate, yang bisa diupdate hanya gaji pokok dan tunjangannya, yaitu misal kita masukkan manajer dengan nominal gaji pokoknya yaitu 1 juta ya, kita ganti 1 juta. Lalu tunjangannya yaitu 100.000. Maka data berhasil diinput dan di sini apabila kita refresh maka berganti. Untuk fitur selanjutnya yaitu pada ketiga yaitu menghapus divisi. Apabila kita mengklik 3, di sini kita diminta untuk jabatan yang akan dihapus. Jadi divisi tadi kita kan sudah memasukkan yang manajer. Kita coba menghapus yang manajer. Kita masukkan manajer. Maka di sini data, maaf ini ada kesalahan penulisan, manajer. Maka data manajer berhasil dihapus. Ini apabila kita refresh, kita buka ulang, yaitu di sini manajernya sudah hilang, yaitu yang tadi ada di ID divisi 7, manajer sudah hilang. Lalu untuk update gaji, apabila kita mengklik
4, maka kita diwajibkan untuk memasukkan NIM. Di sini kita berdasarkan data absensi. Di sini NIP yang absensi yaitu 1924 10 3021 dengan kehadiran 1. Maka di sini dia akan langsung mengupdate pada data penggajian yaitu dengan NIP 1924 10 3021 jumlah gajinya yaitu sekian yang telah tadi diinputkan. Selanjutnya untuk fitur yang lain yang pada di admin, kita diwajibkan juga memasukkan di admin kita memberikan username sama, Iqbal 123. Dengan menu-menunya sama ya seperti tadi yaitu tambah data, hapus data, pilih data, update, dan reset absensi. Di sini reset absensi yaitu kita menghapus semua data yang ada pada tabel absensi. Yaitu kita contohkan saja. Yang kelima, tekan 1 jika ingin mereset data absensi. Ketika data berhasil di-reset ketika kita menekan 1. Dan ketika kita buka atau kita refresh, datanya sudah hilang semua. Lalu kita kembali lagi, kita membuka pengguna karyawan. Di sini karyawan dengan username, kita pakai yang misal Iqbal ya, Iqbal lagi. Karena saya hafalnya Iqbal. Di sini sama tampilkan data diri apabila kita 1 NIP yang kita masukkan yaitu 1924 10 3021 maka dia akan muncul data diri sesuai dengan tabel yang ada di database-nya. Untuk rekam jejak yaitu dia akan menampilkan pada absensi karena di sini kosong maka tidak akan muncul. Lalu untuk gaji karyawan akan menampilkan pada jumlah gaji ini, ambil gaji, dia akan berapa yang diminta, kita langsung aja ya. Yang untuk menampilkan gaji 1924 10 3021, maka di sini gajinya sesuai dengan jumlah gaji yang ada di sini. Lalu untuk melakukan ambil gaji, masukkan NIM seperti biasa. Dia menanyakan berapa banyak uang yang ingin diambil, seperti kita contohkan 100.000 aja. Maka di sini langsung mengakumulasi sisa gaji yang ada di tabungan atau data penggajian. Dan apabila kita merefresh, maka di sini juga mengupdate yaitu jumlah gajinya sesuai dengan sisa yang dia ada. Lalu untuk melakukan absensi, kita melakukan masuk NIM, gunakan angka 1 untuk melakukan absensi, maka di tabel absensi dengan NIM yang sesuai kehadirannya 1. Lalu untuk edit password, seperti biasa dia melakukan update pada database karyawan dengan username dan password. Seperti biasa, mungkin kita lanjut kepada pengkodingannya ya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk yang pertama yaitu kode untuk menghubungkan coding kita dengan database itu tersendiri. Pertama menggunakan import SQLite 3. Sini dapat menggunakan database server yang lainnya. Karena di sini kita menggunakan SQLite 3, maka menggunakan import SQLite 3. Pada kelasnya menggunakan data_db dengan metode init dan parameter self. Dengan self.conDB sama dengan SQLite3.connect. Connect untuk nama dari database kita yaitu gaji karyawan.db, dan yang kedua yaitu self.cursor sama dengan self.condb.cursor. Berikutnya pada pengguna, di sini kelas pengguna memiliki beberapa parameter seperti self, username, password, dan juga metode init, get username, set username, get password, dan set password. Di mana kelas pengguna ini akan di inheritance pada
kelas manajer, admin, dan juga karyawan. Bisa dilihat di sini pada kelas karyawan terdapat parameter self, username, password, NIP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Berikutnya pada metode getNIP dengan parameter self, di mana parameter yang merujuk pada dirinya sendiri. Juga sama seperti metode yang lainnya. Kemudian untuk kelas divisi, di sini terdapat metode getDev init, getID divisi, getID divisi, getjabatan, setjabatan, getgaji pokok, setgaji pokok, gettunjangan, settunjangan. Pada dev ini berikutnya terdapat kelas gaji dengan 3 metode, yaitu metode ini dan getgaji juga setgaji dengan parameter yaitu self dan penggajian. Baik, untuk yang main menu akan saya jelaskan, yaitu pertama kita import SQLite 3 yang sudah dikonekkan tadi, lalu mengimport pelaksana, mengimport connect, mengimport OS. Di sini berfungsi untuk meng-clear div yang telah kita gunakan. Lalu ABC sebagai abstract method dan getPass untuk menghilangkan atau tidak memunculkan inputan. Di sini kita memiliki beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas masuk dengan login manager, self, login admin, dan login karyawan. Di sini kita kosongi ya. Lalu kelas yang kedua yaitu kelas menu dengan metode menu utama, yaitu yang pertama tadi, selamat datang di PT Mencari Cinta Abadi, dengan 3 pilihan yaitu manajer, admin, dan karyawan. Ketika kita memilih satu, yaitu kita merujuk pada login admin, yang satu login manager, 2 login admin, dan 3 login karyawan. Dan apabila kita memasukkan selain itu, maka keluar tulisan maaf pilihan Anda tidak tersedia. Di sini kita ada beberapa menu, yaitu apabila kita telah melakukan login yang ada di bawah. Di sini ada class login, yaitu terdiri dari login manager, login admin, dan login karyawan. Seperti biasa, pertama print selamat datang, inputan username dan password, query untuk mengecek apakah inputan tersebut terdapat pada data manager di kolom username dan password. Lalu kursor untuk mengeksekusi data yang tadi, OS ini untuk menghapus, dan apabila benar maka langsung ke menu manager, dan apabila salah dia kembali ke menu login tadi. Lalu kita tutup database-nya dengan syntax condb.close. Begitu juga dengan admin, login admin, dan login karyawan. Sama, yang berbeda mungkin pada datanya, database-nya, yaitu pada tabel admin, dan karyawan pada tabel karyawan. Selanjutnya untuk menu manager seperti tadi, sama seperti menu awal, mungkin pemanggilannya saja yang berbeda. Kita memiliki 4 fitur, yaitu tambah divisi, update data, hapus divisi, update gaji. Dengan if else seperti biasa, if memilih satu maka akan menjurus atau mengarahkan pada file pelaksana dengan class manager dan metode data tambah data. Setelah itu, setelah kita memanggil, maka dia akan memanggil yang kedua, yaitu menu manager. Dia akan kembali pada menu manager 4 fitur ini. Begitu juga dengan menu admin dan menu karyawan, menggunakan konsep yang sama.
Selanjutnya untuk menu pelaksana, di sini kami ada kelas admin, yaitu tambah data. Seperti biasa kita memasukkan username, password, NIP, nama, jenis kelamin, tanggal, alamat, dan nomor telepon dengan value. Value ini berfungsi untuk memasukkan yang inputan tadi kepada pengguna karyawan. Jadi di sini dia pengguna karyawan, karena dia ada username, password, NIM, dan sebagainya, maka kita masukkan terlebih dahulu ke situ. Lalu kita memberikan atau query insert untuk memasukkan data berupa yang tadi, inputan tadi, dengan value. Value-nya tersebut mengarah pada data ini ya. Jadi di data kita panggil value.getNIP. Di pengguna sini terdapat getNIP untuk menyimpan sementara, yaitu kita pakai setget yang tadi. Lalu kita execute yang tadi dengan query dan value-nya berupa data ini. Lalu kita commit untuk memasukkan ke dalam database, dan jangan lupa untuk meng-close supaya tidak memberatkan database karena selalu berjalan ya. Selanjutnya sama, hapus data, inputan hapus data, dan kita menggunakan sintak query yaitu delete. Kita execute, kita commit, dan kita tutup. Yang ketiga yaitu reset. Di sini konsepnya sama seperti hapus data, namun di sini kita menghapus satu tabel, data satu tabel yaitu pada data absensi. Selanjutnya ada pilih data, kita menggunakan select from data dengan NIP yang kita masukkan, yaitu di sini kita menggunakan variabel cari. Kita execute, kita print data menggunakan fetch all, yaitu kita mengeprint apa query yang kita execute tadi. Lalu kita close. Di sini kita tidak melakukan commit, yaitu connection.commit, karena kita tidak menginputkan, kita hanya memanggil saja atau memunculkan. Untuk diupdate sama seperti tambah data, namun yang berbeda di sini query, sintak query-nya yaitu update data, bukan insert into. Selanjutnya yang kelas karyawan ada biodata, yaitu kita select untuk memunculkan. Rekam sama seperti konsep biodata, yaitu memunculkan data absensi dengan NIP yang diinputkan. Lalu gaji juga sama, yaitu kita memunculkan pada data penggajian, kita memunculkan jumlah gaji, kolom jumlah gaji dengan NIP yang telah diinputkan. Selanjutnya ambil gaji. Di sini yang berbeda adalah ada variabel yaitu ambil. Jadi ketika kita telah mengeksekut sintak query yaitu pilih data penggajian, nanti di variabel sisa di sini ada fetch all dengan dikurangi inputan ambil gaji tersebut. Setelah itu kita tahu dengan print Anda mengambil sebanyak inputan ambil, dan sisanya yaitu dengan variabel sisa yang fetch all dikurangi dengan inputan ambil. Setelah itu kita mengupdate variabel sisa tadi ke dalam data penggajian dengan kolom jumlah gaji, di mana NIP yang telah kita masukkan tadi. Lalu untuk melakukan absensi, konsepnya yaitu kita menginputkan atau insert into data absensi dengan menekan angka 1. Maka inputan 1 tadi akan masuk ke dalam data absensi, yaitu kolom kehadiran, yang nantinya akan kita kita kalkulasi untuk menjumlahkan gaji yang dia peroleh sesuai dengan data kehadiran. Untuk ganti password, di sini kami ada metode ganti PW dengan konsep yang sama, yaitu kita di sini harus memasukkan semua parameternya, yaitu NIP, username, lalu value, query-nya kita menggunakan update pada username dan password dengan NIP yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya untuk manager akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kelas manager pada menu tambah data terdapat parameter ID divisi, jabatan, gaji pokok, tunjangan, value.
Kemudian untuk query-nya akan melakukan perintah insert, yaitu memasukkan data pada tabel data divisi yang diisi pada kolom jabatan, gaji pokok, tunjangan dengan value yang diinputkan pada parameter jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Kemudian pada update data terdapat parameter ID divisi, jabatan, gaji pokok, tunjangan, value. Pada query-nya terdapat perintah update pada tabel data divisi dengan mengset gaji pokok, tunjangan, dan jabatan yang sudah dirubah. Kemudian pada hapus data terdapat parameter data hapus dengan perintah pada query-nya delete pada tabel data divisi dengan sesuai jabatannya. Kemudian pada menu gaji terdapat parameter NIP query NIP dengan perintah pada query-nya select count, yaitu menghitung jumlah pada tabel data absensi sesuai dengan NIP yang dimasukkan. Untuk berikutnya absen dengan query select pada tabel gaji pokok dari kolom gaji pokok dari tabel data divisi dengan NIM yang sudah dimasukkan. Pada pokok, yaitu pada query-nya terdapat select atau read pada kolom tunjangan dari tabel data divisi sesuai dengan NIP yang dimasukkan. Kemudian tunjangan dan gaji nanti akan dihitung dengan absen dikali pokok dan tunjangan. Kemudian akan di-print gaji dan hasilnya akan diupdate pada kolom data penggajian, di mana akan diset pada jumlah gaji dengan NIP yang sudah dimasukkan tadi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami berikan. Apabila terdapat tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.